kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Wirda Fitriani, Nanda, Armisa, Ibu Arif, Hadir, Bu. Anna, Hadir, Bu. Anggi, Ibu Sri Arya, Sola, Hadir, Bu. Nikma, hadir Bu. Siska, hadir Bu. Dodi, Hadir, Bu. Ramisa, hadir Bu. Ade, hadir Bu. Raya, hadir Bu. Ada lagi yang belum dipanggil? Tidak ada. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baik, Ibu akan jelaskan sedikit materi tentang sistem komputer. Sebelumnya, apakah materi mula dulu sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita briefing dulu. Dimohon kepada anak-anak berdiri. Oke, ice breaking ialah debug fokus. Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Belum. Baik. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Debug fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah anak-anak apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Debug fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, kita akan lanjut materi pada hari ini. Apakah sudah ada yang tahu tentang sistem komputer? Belum. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang pengertian sistem komputer. Kumpulan perangkat yang saling terhubung dan berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dan menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat ini mencakup hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brandware sumber daya manusia. Sistem komputer berfungsi untuk menjalankan program dan aktivitas yang melibatkan penggunaan komputer. Selanjutnya, komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer yaitu satu, hardware adalah bagian fisik komputer seperti CPU, RAM, dan hard drive. Dua, software adalah program yang mengatur dan mengendalikan hardware seperti sistem operasi dan aplikasi. Brandware adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya, cara kerja sistem komputer. Cara kerjanya yaitu sistem komputer bekerja melalui proses input, proses, dan output. Input adalah tahap memasukkan data ke komputer. Proses adalah tahap memproses data, dan output adalah tahap menghasilkan hasil dari pemrosesan. Perangkat keras seperti keyboard dan mouse digunakan untuk input, sementara CPU memproses data dan monitor atau printer digunakan untuk output. Selanjutnya, fungsi sistem komputer. Pengolahan data. Komputer mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, seperti menghitung angka, memproses teks, atau membuat gambar. Dua, penyimpanan data. Komputer dapat menyimpan data dalam jangka pendek maupun panjang, sehingga dapat diakses kapan saja. Oke, sebelum kita lanjut materi kita melakukan lagu nasional dulu yang akan dipimpin oleh Ana Stoham. Kepada anak, saya serahkan ya, Nak. Belakang dulu. Mari kita menyanyikan dulu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, 1, 2, 3 ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaan
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada anak silakan dulu. Baik, kita akan masuk materi kita selanjutnya. Selanjutnya yang tadi yaitu akses informasi. Komputer memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk internet melalui server dan aplikasi yang sesuai. Dan komunikasi. Komputer mempermudah komunikasi melalui aplikasi perpesanan, email, dan media sosial, memungkinkan interaksi real time bahkan dalam jarak jauh. Mendukung produktivitas. Komputer dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, seperti pengolahan data, spreadsheet, dan aplikasi desain. Baik, kepada anak-anak mohon dibentuk kelompoknya yang terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Apa soalnya? Baik, soalnya yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer. Berikan masing-masing 2 contoh. Ulangi Bu. Jelaskan perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer. Berikan masing-masing 2 contoh. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu tunggu 5 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Di kompornya, Bu. Enggak, kita jalan ke depan. Presentasikan. Perwakilan atas satu kelompok ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari ibu tersebut. Di sini jawabannya, perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, berfungsi sebagai pendukung operasional sistem komputer. Adapun contohnya yaitu CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. Yang ketiga, hard disk. Yang keempat, keyboard. Yang kelima, monitor. Baik, terima kasih kepada Aris. Baik, oke. Mungkin itu saja. Dari kesimpulannya adalah sistem komputer adalah sistem yang terdiri dari hardware, software, dan brainware yang bekerja sama untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Komponen-komponen ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Ibu Sudati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.